Halo, assalamualaikum anak solih-solihah. Di kisah Sirah Nabawiyah episode keempat kali ini, Bu Vivi akan menceritakan tentang anak hebat dan ibunda yang hebat. Mau tahu siapa saja? Ya, jadi di zaman Rasulullah SAW ada beberapa bunda hebat loh. Salah satunya ada Bunda Asma binti Abu Bakar, perempuan agung, putri Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat terbaik Rasulullah SAW. Seperti halnya sang ayah, Asma terkenal sangat dermawan. Kemampuan bahasanya sangat baik. Asma cepat memahami sesuatu dan pandai bersyair atau berpuisi. Dia menikah dengan salah satu sahabat terbaik Rasulullah SAW, Zubair bin Awam. Saat hamil, Asma membantu membawakan makanan ayahanda dan Rasulullah SAW tercinta. Dia pun mendapat julukan Zatun Nikotain atau perempuan berikat pinggang dua. Bayi dalam kandungannya sudah terbiasa berjuang. Dia menjadi bayi pertama yang lahir setelah hijrah ke Madinah. Bayi istimewa yang tumbuh menjadi sahabat istimewa, Abdullah bin Zubair. Ketika usia Asma hampir 100 tahun, Abdullah bin Zubair menemuinya. Saat itu Abdullah menjadi khalifah yang menguasai seluruh wilayah Hijaz, Yaman, Irak, dan Khurasan. Abdullah datang meminta nasihat kepada Asma atas masalah yang terjadi di wilayahnya. Sang bunda paham dan berkata, "Jika engkau yakin dalam kebenaran, majulah terus. Akan tetapi, jika yang engkau inginkan adalah dunia, engkau adalah sejelek-jelek manusia." Abdullah lalu tersenyum. Dia mencium kening bundanya dan berkata, "Aku juga berpendapat sama. Aku hanya ingin tahu pendapat bunda, dan pendapat bunda menguatkanku." Abdullah lalu memeluk ibunda, dan Asma pun mendoakannya. Abdullah bin Zubair kemudian syahid di medan perang. Beberapa hari setelahnya, sang ibunda Asma binti Abu Bakar meninggal dunia. Dia menjadi orang yang terakhir yang meninggal dari golongan muhajirin. Yang kedua ada Bunda Ummu Aiman nih anak-anak. Masih ingat Usamah bin Zaid? Pemuda belia yang ditunjuk Rasulullah SAW yang memimpin pasukan besar melawan Romawi. Ya, dia adalah Usamah, salah satu cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dia adalah putra dari Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW. Ibunda Usamah adalah seorang perempuan hebat bernama Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barokah. Aiman adalah nama putranya. Saat perang Hunain, Ummu Aiman turut serta bersama keluarganya. Aiman syahid pada perang itu, sementara suaminya Zaid bin Harithah telah lebih dulu mati syahid pada perang Mu'tah. Ummu Aiman sangat beruntung karena mengenal Rasulullah SAW sejak kelahiran, kenabian, hingga Rasulullah SAW wafat. Ya, Ummu Aiman adalah pembantu di rumah Bunda Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Dialah ibu asuh yang begitu menyayangi Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dan Umar bin Khattab mengunjungi Ummu Aiman dan mendapatinya sedang menangis. Apa yang membuat Bunda menangis? Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah? Aku menangis karena aku tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah. Aku menangis karena sekarang tidak ada lagi wahyu, jawab Ummu Aiman, yang membuat Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Lalu Ummu Aiman wafat pada awal masa pemerintahan Utsman bin Affan. Bunda yang ketiga adalah Al-Khansah. Nama sebenarnya adalah Tumazir binti Amr bin Syarid. Dia adalah perempuan cerdas dan bijaksana. Keahliannya dalam berpuisi sangat terkenal. Ketika perang Qadisiyah, Al-Khansah mengirimkan 4 orang putranya dan berpesan, "Putra-putraku, sabarlah, bertahanlah, dan bertawakallah kepada Allah. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Jika kalian melihat genderang perang telah ditabuh dan api telah terkobar, terjunlah ke medan laga. Serbulah pusat kekuatan musuh.
pasti kalian akan meraih kemenangan dan kemuliaan di dalam kehidupan abadi dan kekal selamanya. Keempat putranya bertarung dengan gagah berani, hingga satu persatu mati syahid. Al-Khansa pun berkata, "Aku berharap Allah akan mengumpulkanku dengan mereka di tempat limpahan kasih sayangnya." Dan yang keempat adalah Sumayyah binti Khobat. Dialah ibunda salah seorang sahabat mulia, Ammar bin Yasir. Ketika Islam diturunkan, Ammar ikut berkumpul di rumah Arqam bin Abi al-Arqam untuk masuk Islam. Dia segera bergegas pulang, mengucapkan salam, dan membacakan Al-Quran kepada ayah dan bundanya, Yasir dan Sumayyah. Seketika itu juga mereka menerima dakwah Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Mereka menyatakan keislamannya dengan terbuka hingga orang-orang musyrik menyiksa Ammar bin Yasir sekeluarga. Yasir dan Sumayyah pun syahid. Sumayyah menjadi perempuan muslimah pertama yang mati syahid demi mempertahankan keimanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Sumayyah berserta keluarganya ya. Amin. Yang kelima ada Bunda Ummu Sulaim. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, semua orang berlomba-lomba ingin memberikan harta bendanya untuk Rasulullah SAW dan dakwah Islam. Lalu datanglah seorang perempuan yang tidak memiliki harta benda. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ambillah anakku sebagai pembantumu, biarkan dia melayani dan menghormati engkau. Doakanlah anakku ini." Lalu Rasulullah SAW tersenyum. Beliau mengambil anak yatim kecil itu kemudian mendoakannya, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya." Lalu anak kecil itu menjadi pembantu kesayangan Rasulullah SAW hingga 10 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi umur yang panjang. Pada masa tuanya, dia berkata, "Demi Allah, hartaku banyak, anak dan cucuku mencapai 100 orang." Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah SAW. Anak yatim kecil itu adalah Anas bin Malik, putra dari seorang budak hebat, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kemudian menikah dengan Abu Thalhah dengan satu syarat, yaitu Abu Thalhah masuk Islam. Ketika Abu Umair, putra mereka yang masih kecil sakit dan meninggal, Abu Thalhah sedang tidak di rumah. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim saat Abu Thalhah pulang? Ya, Ummu Sulaim tidak memberitahukan kematian putranya hingga Abu Thalhah selesai makan dan cukup istirahat. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Sesungguhnya anakmu adalah titipan Allah. Dia telah mengambilnya kembali. Maka ucapkanlah istirja." Betapa besar kesabaran Ummu Sulaim dan betapa pandai dia mengendalikan dirinya. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang putra, yaitu Abu Umair dan Abdullah. Abu Umair meninggal ketika masih kecil. Dari Abdullah, Ummu Sulaim dikaruniai 9 cucu. Semuanya menjadi ulama dan menghafal Al-Quran. Yang paling terkenal adalah Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah. Luar biasa ya kisah kali ini. Tentunya anak-anak hebat lahir dari bunda-bunda yang hebat. Kalian semua juga anak-anak hebat loh, karena bunda kalian pasti selalu memberikan yang terbaik untuk kalian. Semoga kalian bisa menjadi anak yang hebat, anak yang solih-solihah, yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Demikian kisah Sirah Nabawiyah kali ini di episode keempat. Jangan lupa simak terus episode berikutnya hanya di channel SD Muhammadiyah Sudagarang Wonosobo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.